Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya di channel Kunci Jawaban. Sekarang kita akan membahas lanjutan dari buku Bupena kelas 6A tema 1 sub 1 yang berjudul Selamatkan Makhluk Hidup. Langsung saja kita buka bukunya dari halaman 25. Nah, di halaman 25 ini adik-adik ada latihan soal subtema 1. Ya, kita mulai dari bahasa Indonesia. Saya bacakan dulu soalnya. Nomor 1, ciri teks laporan hasil pengamatan adalah jawabannya C. Disusun setelah melakukan pengamatan. Nomor 2, struktur isi teks laporan hasil pengamatan adalah jawabnya A. Informasi umum, fakta, dan simpulan. Silakan adik-adik baca dulu teks yang ada di kotak berwarna abu-abu ini. Saya langsung ke nomor 3 ya adik-adik ya. Ide pokok paragraf tersebut adalah, jawabnya adalah makanan pokok masyarakat Indonesia adalah nasi. Saya ulangi, makanan pokok masyarakat Indonesia adalah nasi. Nomor 4, simpulan paragraf tersebut adalah, ini saya sudah tuliskan di sini adik-adik, simpulannya adalah nomor 4, nasi merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia karena hampir setiap hari orang Indonesia mengonsumsi nasi. Nomor 5, tuliskan informasi penting berdasarkan paragraf tersebut. Informasi pentingnya, yang pertama adalah nasi adalah makanan pokok masyarakat Indonesia. Informasi penting yang kedua adalah hampir setiap hari orang Indonesia mengonsumsi nasi. Oke adik-adik, sekarang kita menuju ke IPA nomor 1, saya baca dulu. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif menggunakan, jawabnya C. Biji. Kemudian nomor 2, bagian bunga yang berfungsi sebagai alat berkembang biakan generatif adalah, jawabnya adalah C. Benang sari dan putik. 3, dari tumbuhan lengkuas, pisang, stroberi, dan cocor bebek yang berkembang biak menggunakan tunas adalah, jawabnya ada 2 yaitu pisang dan cocor bebek. Cocor bebek tunas adventif, tapi masih termasuk tunas ya adik-adik ya. Nomor 4, jelaskan jenis-jenis penyerbukan berikut menggunakan gambar. Yang pertama penyerbukan sendiri, yang kedua penyerbukan silang. Oke, ini saya sudah gambarkan. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Di situ ada satu tumbuhan, misalnya ada satu bunganya. Nah, serbuk sari ini jatuh ke kepala putik di bunga itu sendiri. Keterangannya ini adik-adik. Serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga yang sama. Itu namanya penyerbukan sendiri. Kalau penyerbukan silang, ada 2 tumbuhan. Setiap tumbuhan itu mempunyai bunga. Setiap bunganya juga mempunyai benang sari dan putik. Ini juga punya benang sari dan putik. Tapi ketika kena angin, benang sari yang ada di tumbuhan satu ini, dia jatuh ke kepala putik di tumbuhan lain. Di bunga pada tumbuhan lain. Ini namanya penyerbukan silang. Keterangannya ini adik-adik. Serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga lain yang sejenis tapi berbeda tumbuhan. Ini ada tumbuhan A, tumbuhan B. Silakan adik-adik, silakan disalin dulu di gambar. Kurang lebih gambarnya seperti itulah ya. Sekarang kita ke nomor 5. Tuliskan masing-masing 2 contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang, umbi lapis, rizom, dan geragi. Saya sudah tuliskan di sini. Untuk umbi batang adalah kentang dan ubi jalar. Sedangkan umbi lapis, 2 tumbuhan itu adalah bawang merah dan bawang putih. Untuk tumbuhan yang berkembang biak dengan rizom, ada kunyit, ada jahe. Kemudian berkembang biak dengan geragi adalah rumput teki dan stroberi. IPS, nomor 1, negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara adalah negara, jawabannya Indonesia tercinta. Indonesia saja adik-adik. Nomor 2, negara-negara di Asia Tenggara yang terletak di Pulau Kalimantan, yaitu ada 2 negara di sana adik-adik, yaitu Brunei Darussalam dan Malaysia. Sekarang kita ke belakangnya, nomor 3. Thailand sering dijuluki sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Apakah alasannya? Jawabnya adalah, nih, karena negara Thailand merupakan negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Sekarang nomor 4. Kondisi geografis apakah yang menjadi penyumbang pendapatan negara terbesar di Brunei Darussalam? Saya sudah cari-cari bolak-balik di buku Bupena ini sendiri dan di internet.
Mungkin saya memberi pendapat ini yang terbaik bagi saya karena nomor 4 ya, kondisi alam berupa pantai Brawa di barat Brunei Darussalam yang menyimpan cadangan minyak bumi dan gas alam. Itu. Sekarang nomor 5, apakah kondisi geografis Indonesia memengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat sekitar? Jelaskan pendapatmu. Yang namanya pendapat bisa jadi berbeda-beda ya adik-adik. Dan kalau menurut pendapat saya, jawabnya adalah ya. Kondisi geografis dapat memengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat di sekitar. Kondisi geografis Indonesia berupa dataran rendah dan dataran tinggi dan perairan. Hal itu menyebabkan keragaman pekerjaan di masyarakat seperti petani, pekebun, dan nelayan. Setelah IPS kita lanjut ke PPKN. Nomor 1, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah membuat tumbuhan jagung tumbuh dengan subur merupakan pengamalan sila pertama. Jawabnya adik. Atau sila ke-1. Nomor 2, merawat tanaman jagung dan menyiramnya secara teratur merupakan pengamalan sila titik-titik Pancasila. Jawabnya adalah kedua. Karena menyayangi makhluk hidup. Nomor 3, kerjasama dalam kelompok merupakan pengamalan sila titik-titik Pancasila. Jawabnya adalah 3. Kerjasama bersama-sama berarti ya. Persatuan. Nomor 4, tuliskan contoh sikap yang menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila. Ini jawabannya banyak adik-adik. Saya coba berikan contohnya adalah berdoa sebelum makan, beribadah sesuai agamanya, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati agama lain. Sekarang kita ke nomor 5. Tuliskan manfaat kerjasama dalam kelompok. Banyak manfaatnya. Ini sudah saya tuliskan 4. Yang pertama, kerjaan terasa ringan. Yang kedua, dapat bertukar pikiran. Ketiga, pekerjaan jadi cepat selesai. Yang keempat, mempererat persaudaraan. Sekarang kita menuju ke SPDP nomor 1. Fungsi patung yang digunakan untuk mengenang jasa pahlawan adalah fungsi dari B. Monumen. 2. Contoh benda yang termasuk dalam bahan keras adalah A. Kayu jati. Fungsi alat pahat yang digunakan untuk membuat karya seni seperti gambar berikut adalah untuk memahat. Nomor 4, tuliskan alat dan bahan yang digunakan membuat karya seni seperti gambar berikut. Di sini gambarnya, ini alatnya adalah meja putar dan bahannya tanah liat adik-adik. Yang terakhir, tuliskan 3 fungsi dari karya seni patung. Ini saya sudah tuliskan di sini. Fungsi yang pertama, patung religi sebagai sarana untuk beribadah. Kemudian ada patung monumen untuk mengenang jasa pahlawan. Yang terakhir, patung dekorasi digunakan sebagai penghias bangunan, taman, atau tempat lainnya. Oke adik-adik, sampai di situ dulu adik-adik untuk membahas buku 6A Bu Pena. Dari halaman 25 sampai 26. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk diulang-ulang pelajarannya. Dan jangan lupa untuk di subscribe, di share, di komen, di like. Dan apa lagi. Dan untuk pelajaran selanjutnya saya akan cantumkan link videonya di bawahnya. Dan video sebelumnya juga saya cantumkan nanti di deskripsi. Link videonya di deskripsi di bawahnya ya. Oke adik-adik, sampai di situ. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.